Mengetahui dan memberitahu adalah dua hal yang berakar kata sama, yaitu tahu. Pengetahuan adalah sesuatu yang memang setiap orang memilikinya. Begitu juga memberitahu. Langkah lanjut setelah orang tahu sesuatu, maka dia memberitahu apa yang dia tahu itu. Namun Alkitab mencatat bahwa pengetahuan bila tidak hati-hati dan tanpa cinta kasih itu akan mengantar kepada sebuah kesombongan. Orang yang merasa sudah tahu akhirnya bisa meremehkan orang lain yang dianggap tidak tahu. Atau orang yang seringkali sudah tahu lalu menganggap orang-orang yang tidak tahu itu sebagai kelas rendahan. Menganggap orang-orang yang tidak bergelar akademik seperti dia itu menjadi pribadi-pribadi yang diremehkan dan tidak dipedulikan. Dalam hal ini, mengetahui justru menjadi lawan kata mengasihi. Bukan mengetahui atau mengenal untuk makin mengasihi, tapi mengetahui atau mengenal justru tanpa mengasihi. Dan ini menjadi berbahaya. Begitu pula memberitahu. Memberitahu adalah bagian dari komunikasi yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya hari lepas hari. Di dalam berinteraksi satu dengan yang lain, maka perlu adanya tindakan menyampaikan sesuatu, menginformasikan, memberitahukan kepada orang lain. Tetapi sekali lagi, memberitahukan tanpa cinta kasih juga akan menjadi pemberitahuan yang justru disalahgunakan. Memberitahu bukan untuk supaya orang mengalami kasih, tetapi sekedar hanya memberitahu atau memberitahu dengan tujuan untuk menyakiti atau melukai, bukan melayani dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang. Namun sebaliknya, cinta kasih ilahi adalah sesuatu yang sangat-sangat lengkap dan menetap di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan sumber cinta itu. Dan bila itu sudah lengkap dan menetap di dalam diri seseorang, maka tindakan mengetahui dan memberitahu itu akan menjadi tindakan cinta kasih yang konkret, nyata, menyenangkan, dan menjadi berkat, menjadi kesaksian buat banyak orang. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan, masih di dalam madah-madah tentang cinta kasih, sebuah ungkapan kasih sayang di dalam 1 Korintus pasal 13, ada 13 ayatnya yang berbicara tentang cinta kasih ilahi atau agape. Kali ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat 9, saya bacakan pertama dari versi Alkitab Indonesia yang disederhanakan. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengetahui banyak hal dan pandai menyampaikan sabdanya. Tetapi yang Allah berikan itu belumlah lengkap. Lalu dari versi firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan demikian. Sekarang ini pengetahuan kita sangat terbatas, walaupun kita memiliki karunia-karunia istimewa dan khotbah orang yang paling berbakat pun sangat jauh dari sempurna. Sedangkan di dalam versi Alkitab terjemahan baru dari LAI, dikatakan sederhana, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 9 ini, 1 Korintus 13, berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, bahasa juga akan berhenti, tetapi kasih itu akan terus-menerus ada. Tapi kali ini lebih ditegaskan tentang dua hal yang memang sesuai dengan pergumulan jemaat di Korintus, yaitu tentang pengetahuan dan penyampaian sabda Tuhan. Digunakan kata di dalam Alkitab itu nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap. Kata tidak lengkap dan tidak sempurna ini sebenarnya kalau mau diterjemahkan secara harafiah, ini mau menegaskan bahwa pengetahuan kita itu hanya sebagian. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa tahu sebagian tentang sesuatu. Dan nubuat kita juga dikatakan di dalam versi Alkitab bahasa aslinya hanya sebagian. Berarti tidak ada orang yang bisa mengetahui tentang
Apa yang Tuhan ingin katakan kepada manusia itu secara sempurna dan lengkap. Begitu pula pengetahuan kita. Ayat 9 dari 1 Korintus 13 ini sebenarnya sebuah undangan untuk kita menjadi lebih rendah hati lagi di dalam memahami tentang kasih Tuhan. Karena ketidaklengkapan kita dan ketidaksempurnaan kita di dalam mengetahui dan memberitahu itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa tak satu pun dari kita yang punya cinta kasih ilahi seperti dan selengkap cinta kasih ilahi Tuhan kita, Allah Bapa kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu. Itu tidak pernah lengkap karena memang kita terbatas, kita serba fana, kita hidup di tengah-tengah kondisi yang memang sangat tidak lengkap dan juga semuanya bisa lenyap, bahkan itu juga tidak akan bisa menetap. Tetapi cinta kasih ilahi itu adalah sesuatu yang kekal dan yang seperti dikatakan tidak pernah gagal kemarin itu. Mau memberitahu kepada kita pembandingan ini membuat kita harusnya menyadari betapa rapuhnya kita dan betapa membutuhkannya kita akan kasih Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan, tindakan pengetahuan kita atau segala apa yang kita tahu dan tindakan memberitahu kepada orang lain tentang hal-hal yang dari Allah bahkan, itu semua serba terbatas, tidak lengkap, hanya sebagian, tidak menetap dan akan lenyap. Tapi sebaliknya, cinta kasih ilahi itulah yang kita sandari, yang kita perlu andalkan, dan itu membuat kita akan merasakan betapa hidup kita menjadi lengkap dengan cinta kasih Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan itulah yang tinggal tetap di hati kita dan tidak akan lenyap. Itu yang harusnya menjadi sandaran kita. Bukan apa yang kita ketahui dan membuat kita menjadi sombong. Bukan juga tindakan kita memberitahu kepada orang lain lalu kita sudah menjadi pongah. Ini yang memberitahu kepada kita dan mengingatkan kepada kita untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa yang maha lengkap dan yang paling menetap, yang tinggal tetap dan tidak akan lenyap, itu hanyalah cinta kasih ilahi. Karenanya tetaplah bersandar kepadanya. Di hari-hari ini ketika kita mengalami defisit cinta kasih, saat kita mengalami sulit untuk tetap mencintai dan mengasihi di tengah-tengah kondisi susah dan penuh derita serta sengsara semacam ini, atau krisis yang sedang melanda menyebabkan kita justru juga mengalami krisis cinta kasih. Krisis ekonomi seringkali membuat kita menjadi krisis cinta kasih di dalam memberi, di dalam menunjukkan kasih itu kepada orang lain, di dalam melayani mereka. Karena kita pada saat susah kita merasa ingin dilayani, ingin diberi, ingin menerima, ingin mendapatkan, bukan justru malah memberikan perhatian, memberikan hal yang kita bisa pakai sebagai alat bantu buat orang lain, menyenangkan orang lain atau melayani mereka yang kesusahan hari ini. Mari kita belajar tetap mengasihi walaupun kondisi sekitar kita sedang sulit, sedang berat, sedang tidak mudah untuk kita lalui. Ingat selalu cinta kasih Tuhan yang maha lengkap, yang tinggal tetap dan yang tidak akan lenyap. Itu yang harusnya menjadi kekuatan kita. Biar cinta kasih ilahi bukan menjadi cinta kasih ilahi yang sebagian di dalam diri kita, tapi sepenuhnya dan seutuhnya memenuhi dan melimpah ruah dari dalam hati kita. Sehingga apapun keadaan sekitar kita, bagaimanapun kondisi sekeliling kita, kita tetap menunjukkan cinta kasih ilahi itu. Selamat tetap berbuat kasih, walaupun kita sedang defisit kasih dan kekurangan kasih sayang. Karena justru dengan makin kita mengasihi orang lain, sebenarnya cinta kasih kita diperbaiki dan dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan. Selamat mempraktikannya, selamat melakukannya dan selalu jadi berkat buat banyak orang agar kasih Tuhan tersebar luas. Amin.